Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran hikmah dan inspirasi. Untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, barangkali tidak menjadi masalah bagi orang tua yang tinggal di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sekolah Islam tersebar di mana-mana, baik yang negeri ataupun swasta. Namun hal itu tentu saja berbeda dengan negara yang mayoritas penduduknya bukan penganut Islam seperti Kamboja, sebuah negara yang mayoritas penduduknya penganut agama Buddha. Populasi umat Islam hanyalah sekitar 2,5 sampai 5% saja dari total penduduk Kamboja yang mencapai 16 juta jiwa. Undang-undang Kamboja memberikan kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Hal ini telah diterjemahkan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan, antara lain dengan memberikan izin pelaksanaan ritual agama, pendirian rumah ibadah, sekolah berbasis agama, dan sebagainya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan tahunan bagi Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, untuk mengadakan acara buka puasa Ramadan bersama ribuan umat Islam Kamboja atas biaya pemerintah. Umat Islam juga memiliki akses untuk bisa bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Disebutkan bahwa saat ini terdapat belasan pejabat setingkat eselon 1 yang berada di bawah pemerintahan Hun Sen yang beragama Islam. Terdapat pula 8 anggota parlemen yang juga beragama Islam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun mayoritas penduduk Kamboja penganut Buddhisme, namun umat Islam tetap bisa berkiprah di sana. We have more like that. We have our Muslim cultural centers. We have Muslim homestays. We have more that unique of our Muslim in Cambodia. I think that may have more Muslim tourists to come. Di sisi lain, berdasarkan catatan kami dan juga diskusi dengan beberapa pihak di Kamboja, ternyata mereka memiliki keterbatasan yang cukup mencolok, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Sebagian besar Muslim Kamboja berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas berprofesi sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Bahkan sebagian Muslim Kamboja ada yang tinggal di atas perahu-perahu kecil di tepian sungai Tonle Sap yang berada di kota Phnom Penh. Berangkat dari keprihatinan terhadap umat Islam di Kamboja, seorang tokoh Muslim Kamboja, Ustadz Ahmad Saleh, membangun sebuah sekolah Islam di tepi kota Phnom Penh, yaitu Al-Ihsan for Islamic Education and Development. هذا المعهد منذ متى أنشأتم؟ منذ 2007. 2007. إذا عندنا Ustadz Ahmad yang berasal dari sebuah kampung bekas kerajaan Islam Champa di Vietnam pindah ke Kamboja pada tahun 1971. Setelah sebelumnya ia menyelesaikan studi di Al-Azhar Mesir dan sempat bekerja di Vietnam selama 4 tahun. Di Kamboja, ia menjalani aktivitas sebagai pendidik. Sebagian muridnya direncanakan akan dikirim kuliah ke Timur Tengah pada tahun 1973. Namun karena kekacauan politik dan sosial, maka rencana tersebut terhenti begitu saja.
Bahkan sejumlah muridnya mati di tangan pasukan Khmer Merah yang berkuasa antara tahun 1975 sampai 1979. منع الصلاة وأغلق المساجد وكل شيء. الناس لا يطيق يصلي. كان التلاميذ هنا يعني طالبة متابعة جدا قبض عليها 3 مرات فقتل جمع Ustadz Ahmad yang sedang berada di luar negeri mengurungkan niatnya untuk kembali ke Kamboja. Ia memutuskan untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah lalu melanjutkan kuliah di sana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Madinah, Ustadz Ahmad melanjutkan petualangannya di luar Kamboja yang masih terlibat perang saudara. Ia bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan untuk mendidik anak-anak pengungsi di Pakistan. Ia tinggal di sana selama 13 tahun. Karena pengabdiannya, ia dan keluarganya diberi kewarganegaraan oleh pemerintah Pakistan. Setelah situasi politik mulai kondusif, Ustadz Ahmad kembali ke Kamboja dengan paspor Pakistan. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, dan dibantu oleh beberapa muridnya yang selamat dari pembantaian pasukan Khmer Merah, Ustadz Ahmad memulai lagi perjuangannya membangun masyarakat Muslim Kamboja. Pada masa kekuasaan Khmer Merah, kaum intelektual berpendidikan jadi target pembunuhan oleh penguasa, termasuk dari kalangan tokoh agama. Masjid, pagoda, dan rumah ibadah lainnya ditutup dan sebagian lagi dialihfungsikan menjadi gudang. Pada tahun 2003, Ustadz Ahmad bersama murid-muridnya mulai mendirikan yayasan Al-Ihsan for Islamic Education and Development. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, dengan sumber daya dan prasarana yang sangat terbatas, Yayasan Al-Ihsan membuka sekolah dasar dengan murid angkatan pertama hanya berjumlah 6 orang saja. Seiring dengan perjalanan waktu, sekolah ini terus berkembang dan pada tahun 2019 jumlah murid yang belajar di Al-Ihsan sudah mencapai 600 orang.
Sebagai sekolah yang diakui pemerintah, Al-Ihsan menggabungkan antara kurikulum pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Kamboja dengan pelajaran ilmu-ilmu keislaman yang disusun oleh Ustadz Ahmad dan teman-temannya. Menurut Ustadz Ahmad, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah ini mendapat apresiasi dan dukungan daripada pemerintah Kamboja. Sistem pendidikan di Al-Ihsan. Ustadz Ahmad menuturkan bahwa konsep pendidikan yang diterapkan di Al-Ihsan mengambil inspirasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa terdapat 3 perkara yang diajarkan yang harus kita ketahui, yaitu al-ilmu billah, wal ilmu bi amrillah, wal ilmu bi khalqillah. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Ilmu tentang Allah yaitu yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan kepadanya. Ilmu tentang perintah Allah yaitu ilmu tentang syariatnya serta hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Sedangkan ilmu tentang ciptaan Allah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan umum yang dibutuhkan manusia untuk pembangunan manusia dan pembangunan bumi yang ia tempati, seperti matematika, fisika, biologi, bahasa, dan sebagainya yang berkaitan dengan kemajuan peradaban manusia di dunia. هكذا منهج الإحسان تنطلق أو ينطلق من قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. فالعلوم التي علمها الله للإنسان هذا ينقسم إلى 3: العلم بالله، نعم، والعلم بأمر الله يعني أحكام الشرع، نعم، والعلم بخلق الله. نعم. علم بالله تتعلق توحيد. الأمور الغيبية، الله ملائكة نعم. نعم. هو أحكام شرعية. ثم علم بخلق الله هي العلوم ما يقولون الكيمياء، الفيزياء، والهندسة، والحساب. نعم. فهذا القسم هو في الوزارة أيضا لها كتب. هذا القسم نأخذ الكتب الموجودة مقررة في مدرسة حكومية في وزارة تعليم تربية كمبوديا. Tujuan dari ketiga jenis ilmu tersebut adalah agar para siswa memahami konsep hidup yang benar dan memahami misi hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi. Melalui konsep ini, Ustadz Ahmad ingin mengembangkan pemahaman Islam yang moderat dan berkemajuan, mengenal Allah dan mengenal juga urusan dunia, bukan yang hanya mementingkan akhirat saja dan mengabaikan dunia, atau hanya mengejar dunia saja dan mengabaikan akhirat. Student-student yang keluar dari sekolah ni, diorang bukan hanya ada ilmu je. Ada ilmu dan sertifikat, satu poin yang goal kami juga. Tapi nak katanya kami nak menjadikan seorang student tu dia dapat tahu apa duty-nya di atas muka bumi ini. Bukan hanya just educated and certificate. Apa kewajipannya? Kenapa Allah hantar dia, Allah pilih dia menjadikan seorang manusia di bumi ini, mesti dia ada hikmahnya, ada Allah minta apa dari kami, dari kita. Jadi seorang tu dia kena tahu dia hidup cara macam mana, dapat sedar diri bahawa dia tu bukan just hanya datang di dunia ni lepas tu akan kembali. Dia mesti dia duduk dalam position yang Allah testing dia kena buat apa terhadap kewajipannya di atas bumi ini. Jadi kami harap dapat tarbiyah ruhiyah dan ilmu juga sama-sama. Kendala pendidikan Muslim Kamboja pasca bangku sekolah. Menurut Ustadz Ahmad, kendala yang dihadapi anak-anak Muslim Kamboja adalah terkait dengan pendidikan di bangku kuliah.
mayoritas anak Muslim Kamboja mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke bangku kuliah. Selain biaya kuliah yang terhitung cukup tinggi, juga karena mayoritas Muslim Kamboja berasal dari kelas ekonomi bawah. Selain itu, di Kamboja belum ada kampus yang mengajarkan pendidikan keislaman. Sehingga ada kekhawatiran setelah anak-anak lulus dari bangku sekolah, nilai-nilai keislaman yang sudah diajarkan akan pudar kembali atau bahkan hilang. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, orang tua tidak punya kemampuan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rawi, salah seorang warga Kamboja yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Kalau seandainya Muslim di sini yang belajar ke luar negeri, ke Malaysia, Indonesia, kira-kira ada yang bayar sendiri nggak? Yang mampu orang tuanya mengirim biaya atau membayarkan tiketnya, ada nggak? Biasanya nggak ada, Pak, karena orangnya sini sebanyaknya orang Muslimnya miskin, Pak, nggak bisa bayar sendiri untuk keluar negeri, nggak bisa, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi selama ini memang kayak nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Biasanya ada orang bantuan dari Malaysia atau dari Indonesia. Iya. Oke. Oleh sebab itu, Ustadz Ahmad punya harapan bisa membangun kampus yang di dalamnya generasi muda Muslim Kamboja bisa kuliah dengan biaya yang terjangkau, minimal untuk 3 fakultas, yaitu kedokteran, pertanian, dan teknik. Tujuannya agar anak-anak Muslim Kamboja memiliki daya saing di depan anak-anak Kamboja yang lainnya di dalam kesempatan kerja. Ustaz Ahmad yang sederhana. Meskipun mengelola sekolah dengan jumlah murid yang cukup besar dan bangunan sekolah yang cukup megah, bantuan dari salah satu lembaga sosial Kuwait, Ustaz Ahmad tetap hidupnya bersahaja. Kemana-mana, ia memilih jalan kaki atau naik sepeda. Ketika berdiskusi dengan kami dapat merasakan ketulusan beliau dalam upaya pembangunan masyarakat Muslim yang ada di sekitarnya. Meskipun penuh dengan keterbatasan sumber daya, namun beliau tetap berusaha. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi usaha beliau dan semoga anak-anak Muslim Kamboja bisa dibukakan jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri atau di negeri mereka sendiri dengan dukungan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.